Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa KPI TV di mana saja Anda berada, dalam hidup kita seringkali bergulat dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang banyak keinginan-keinginan yang lahir dalam diri kita. Keinginan-keinginan itulah yang disebut dengan nafsu kita. Dorongan-dorongan nafsu disebut hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kalau orang barat menyebutnya drive atau motif, tapi para sufi menyebut keinginan-keinginan nafsu kita disebut dengan apa yang disebut dengan kuatun nafsi, kekuatan diri kita. Dan kata para sufi, di dalam diri kita itu ada kekuatan. Ada beberapa kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama ada yang disebut dengan kuatun bahimiyah, kekuatan kebinatangan atau kekuatan binatang ternak. Nah, kekuatan binatang ternak ini lahir ketika kita menginginkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, kenikmatan sensual, kenikmatan jasmania, ingin makan, ingin minum, ingin hubungan seks, ingin mendapatkan kekayaan yang banyak. Nah, itu semua adalah dorongan-dorongan dari kuatun bahimiyah yang ada pada diri kita, yaitu kekuatan kebinatangan. Nah, ini ada dalam, kalau ini tidak kita kendalikan, maka sesungguhnya kita akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, ada yang disebut dengan kuatun syahwiyah, kekuatan binatang buas. Kekuatan binatang buas itu ada pada diri kita. Seseorang akan terlihat kekuatan binatang buasnya ketika dia marah, tersinggung, kecewa, iri hati, dengki, dendam. Itu ada pada diri kita. Nah, itu para sufi menyebutnya sebagai kuatun syahwiyah, kekuatan binatang buas. Kalau kita tersinggung, kita ingin meluapkan kemarahan kita, kebencian kita, bahkan dendam kita. Jadi kalau kita masih memelihara dendam, benci, kemudian iri, dengki, sesungguhnya diri kita itu sedang dikuasai oleh kuatun syahwiyah, kekuatan binatang buas. Kemudian ada kekuatan yang ketiga disebut kuatun syaitoniyah, kekuatan setan. Nah, setan ini cirinya adalah dia selalu mencari alasan, selalu mencari pembenaran dari perbuatan-perbuatan salahnya, dan selalu mencari cara untuk bisa berbohong. Oleh karena itu makanya setan itu dari kata syatona yang artinya menjauh, maksudnya adalah menjauh dari kebenaran, selalu ingin berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat hal-hal yang negatif, berbohong, melakukan pembenaran atas perbuatannya. Kalau kita salah, kita cari-cari kambing hitam. Misalnya para koruptor, kalau dia melakukan korupsi untuk melakukan pembenaran, kemudian harta hasil korupsinya sebagian dia sedekahkan, kadang-kadang dia pergi umroh dan haji dan seterusnya, menyumbang masjid, menyumbang pesantren, menyumbang ini itu. Tujuannya karena dia ingin mengatakan, saya mendapatkan kekayaan ini juga saya sumbangkan untuk orang lain, untuk kepentingan Islam. Nah, ini tentu saja pembenaran. Korupsi tetap korupsi, tetap salah. Hartanya tetap harta haram. Maka kita harus berusaha untuk mengendalikan kuatun syaitoniyah ini, kekuatan setan, agar tidak menguasai diri kita. Kalau menguasai diri kita, maka kita bertindak dengan tindakan yang bodoh, yang menurut kita ini benar.
padahal itu hanya pembenaran saja. Dan yang terakhir, sebenarnya ada kekuatan positif dalam diri kita yang disebut dengan kuwatun robbaniyah, kekuatan ilahi yang bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Nah, akal sehat dan hati nurani yang jernih ini yang akan menguasai diri kita. Kalau itu kita sudah menguasainya, maka kekuatan bahimiyah, kekuatan kebinatangan, kekuatan binatang buas, sabu'iyah, kekuatan syaitoniyah bisa kita kendalikan sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang baik, insan-insan kamil, manusia-manusia yang sempurna, paripurna sebagai manusia. Bukan manusia yang fisiknya saja, tapi juga rohaninya. Tapi kalau kita dikuasai oleh syaitan, oleh kekuatan bahimiyah, kebinatangan, kekuatan binatang buas, maka kita sebenarnya ruh kita adalah binatang, walaupun jasad kita adalah manusia. Maka kekuatan robbaniyah kita perkuat dengan amal-amal ibadah agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang unggul. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.